balik lagi di Espresso. Sebuah obrolan sedikit pahit tapi apa Bung Ramzi? Nggak bikin kram. Ya Allah. Rambut kelimis banget rambut. Oh iya dong. Tanco nih. Oke, ini udah mau masuk di pertengahan bulan Desember ya. Tandanya sebentar lagi akan break Natal. Oh tapi sebelumnya kita mau mengucapkan Bela sungkawa ya, pada legenda Italia, pahlawan Rossi. Italia di 1982 ya. Iya, Pablito ya, Pablito, Paolo Rossi. Pablito Rossi. Sebenarnya tuh tadinya kagak pengen dibawa loh. Rossi itu. Pada waktu Iya, itu. iya. Ah. Dia kan lagi di suspend. Ah, Tapi hukumannya itu emang selesai pas mau jelang Piala Dunia. Dan dia udah berbulan-bulan dia nggak main di pertandingan kompetitif tuh. waktu di Karena kasus bawah. kan itu. Toto Nero. Toto Nero ya. Tapi emang tiba-tiba di Piala Dunia ya Jadi bintang lah. ya? Jadi bintang. Top skor kan nih? Top skor, pemain terbaik, juara dunia. Paling epic kalau ngalahin Brazil ya. Ngalahin Brazil, hat-trick. Hat-trick. Luar biasa itu Brazil zaman Socrates ya Mas ya. Socrates, Zico. Ya itu Brazil, salah satu Brazil yang juara paling ya. Dunga bagus. udah main belum sih Dunga? Belum. Itu salah satu Brazil yang paling bagus, Falcao. Ya, tapi ya bisa dikalahin sama Paolo Rossi. Ya itu. Falcao yang futsal. Bukan dong. Ya udahlah itulah kita langsung kawa ya. Ini kelam banget ya habis Maradona. Iya. Nggak lama Nggak ya. lama ya, dalam 1 bulan lah ibaratnya itu kan. Iya, bela sungkawa nih gitu. Langsung kawa nih. Yang biasanya juga hitam loh ya. Iya. Katanya cowok kalau pakai baju itu lebih kelihatan gimana gitu. Yang yang ngomong lu lagi. Oke, kita mau review match minggu lalu ya. Siap. Dua elang, sayang sekali. Ini ada yang mention waktu itu gimana nih Spezia Indo. Iya. Itu berarti dampak dari campaign Spezia Indo sudah mulai merebak ya. Iya. Ya meskipun bermain seperti biasa, atraktif dan tidak takut, tetap kalah kualitas lah. Iyalah, tetap menyerang mainnya. Bodoh amat kalah menang. Gue udah tahu dari awal nih, mungkin mindsetnya gue ke degradasi udah, cuman udah lece aja udah ini mah. Iya. Tapi kalau Enggak, ini nggak statistik ini degradasi. semua loh. Statistik unggul semua. Unggul semua Spezia. Oh, statistik dominasi ya kayak expected goals terutama 1,73 banding 0,44. Shotnya juga 17 banding 4. Jauh ya. Dan ball possession 66 banding 34. Dikurung Lazio nih dikurung. Apalagi waktu awal-awal babak pertama sih gue ngeliat banyak banget itu peluangnya. Dan Ada golnya SMS juga gol bola mati, tapi emang keren Iya. sih itu aja free kick. Tapi asisnya dia juga keren ya Iya, kayak iya. mobilnya. Itu main of the match-nya Milinkovic Savic lah. Iya, padahal peluang sedikit. Tapi golnya si itu keren tuh, golnya si Zola. Zola. Wis, Kayak bidan Zola. gaya-gaya Robin gitu ya. Yoi. Gila gocek. Zola. ACRB digocek gila. Zola bahaya emang. Jadi teman-teman Spezia Indo kita sudah melawan sehormat-hormatnya ya. Masih. Oke lah. mantap. Emang bener-bener kalah efektivitas sama kalah Bener. kualitas aja sih. Bener. Cuman kemarin Pereira dijadiin depan ya. Iya. Unik juga sih itu gue liatnya. Ya terus tim sekotanya ya. Roma bermain dengan 10 orang sebenarnya dari babak Iya. pertama nih. Mang Pedro dua kali kartu kuning. Konyol juga sih dia ngapain. Menang gitu. Sebenarnya Roma di match itu gue bilang bagus main. Ada gol juga kan dianulir kan. Langsung Solo ya. Golnya Mkhitaryan kan. Mkhitaryan. Mkhitaryan harusnya jadi MVP bulan November ya kalau gue milih. Bukan Bisa. Ronaldo. Iya. Ya kan bulan November keren mas. Iya. Ronaldo November tuh masih kena Covid kan ya awal. Awal. Ada yang kena Covid. Katanya kan penilaiannya efektivitas ya. Ya kalau yang mainnya terlalu sedikit ya jelas di angkanya lebih tinggi. Tapi kan sebenarnya- Mkhitaryan sebenarnya di bulan itu Iya, kalau menurut harus. gue ya. Tapi saya tidak punya wewenang untuk mengatur itu. Iyalah. Siapa kita? Tapi di match itu cukup berimbang sebenarnya. Roma Sassuolo ya. Baik lagi. Ball possession hampir sama lah. Penguasaan bola. Tapi ini sebenarnya udah mulai nemu ini. Apa barisan pertahanan Roma udah mulai solid ya Mas ya. Iya. Ketika udah pemain-pemain kayak Ibanez sudah mulai nemu ini. Memang Kak Cristante jadi back lagi kemarin. Mungkin efek karena enggak sih dari awal ya. Dari awal udah mau jadi back. Dia Spinazzola sama Karsdorp juga udah Ya, oke lah jadi fullback gitu. Kastrop ya. Spinazzola emang keren sih. Saya Pilar yang ngerti bagus kaca ya. Gonzalo Villar. Konser Iya. bagus ya. Sama man of the match-nya Pellegrini sih. Sebenarnya ya. Lorenzo. Ya. Iya. Tapi dia beberapa kali
kalau salah terlalu ini ya, terlalu mendasar gitu, banyak suka kesalahan-kesalahan yang nggak penting. Kalau menurut gue belum terlalu konsisten. Iya. Terus dari statistiknya juga expected goals-nya tinggi ya Roma ya, 1,28 banding 0,21, cuma nggak ada gol. Nggak jelek emang mainnya, nggak jelek. Nggak jelek. Soalnya juga Roma ya dominasi sih 16 banding 5, tapi ball possession-nya Sassuolo lebih unggul. Iya. Ya, cuman ya Sassuolo gue sangat menyayangkan sih, dia nggak bisa memanfaatkan kelebihan pemain lah gitu ya. Sebagai assassin gimana? Sebagai assassin cukup kecewa gue gitu. Harusnya ini jadi momen comebacknya dia setelah dihajar sama Inter. Sayang sekali gue. Assassin. Ya, tapi ya tapi kan kalah. lawannya kan Roma di kandang lawan Roma juga. Dan mungkin faktor kalau Roma 11 bisa kalah juga sih. Pedro soalnya yang hilang loh. Mungkin karena waktu itu Anda jagain Roma. Waktu itu gue jagain Roma. Gue nggak sengaja, gue harus dibalik sekarang. Kalau gue ngikutin yang gue mau, kalah pasti yang gue bela. Baik. Kacau. Lanjut ke derby della Mole ya. Ini Torino sempat unggul di babak pertama sebenarnya. Iya, dan habis unggul sebenarnya peluangnya banyak banget Torino. Benar. Ada si Simone Zaza. Tinggal one on one tapi masih bisa ditepis. Ya. Tapi ini baik lagi ya mental ya kalau bicara derby ya, ini. sama iya juga kualitas juga sih, kualitas pemain lagi-lagi. Kuadradonya sekarang makanya gue Juve semenjak ada Ronaldo balik lagi, bola atasnya balik lagi juga gitu. Ada Ronaldo, ada Morata kan. Gitu. Iya. Morata bola-bola reboundnya oke lah, kalau Ronaldo nggak dapat ada dia gitu loh. Tapi nggak main kemarin Morata. Kemarin Morata nggak main, tapi Cuadrado tuh sempat golin kan? Dianulir VAR. Dianulir VAR karena Bonucci ngapain? Tapi Bonucci membalas blundernya, dia ngegolin. Gila. Langsung gayanya dia selebrasi kan? Iya. Maksudnya arti apa tuh? Ngerti gua. Maksudnya apa kan? Pakai lipstick boy. Selebrasi pakai lipstick. Ini keram kali habis golin aja. Tapi ya udah itu. Dua assist dari Cuadrado loh. Cuadrado bener. Itu ngingetin kayak umpan silangnya Beckham zaman dulu ya. Iya, kayak gitu. makanya kok jadi Cuadrado tiba-tiba. Enggak, sebenarnya kan emang Cuadrado berbahaya ya. Tapi Juventus berkali-kali nyoba nyerangnya dari kiri ngapain? Iya, angle-nya juga sama kemarin kan. Iya. Golnya dari situ juga. Dari Danilo. Di kiri udah di Danilo. Ini mulu apa? Udah mentok, akhirnya udah perkanan. Tapi Torino juga kayaknya cuma sampai tengah doang bolanya. Terus Torino juga sebenarnya si Singonya main bagus lagi ya. Singo tapi kan itu ya susah sih. Susah. Singo Edan. Terus golnya dari siapa tadi kalau yang itu? Apa? Si Torinonya? Nkulu ya. Nkulu. Back ya Mas itu ya. Iya. Dari skema bola corner. Iya. Oke, itu Juventus sekarang peringkat berapa sih dia? Juventus masih ke 4 ya. 4. Unbeaten sih. Poinnya sama kayak Napoli. Belum kalah tapi nggak banyak seri. Kalau Napoli nggak pernah seri musim ini. Kalah menang. Kalau kalah menang dia. Terus ada Sampdoria lawan Milan. Ini juga Milan nggak dengan skuad terbaiknya Mas ya? Masih dengan skuad yang camping dikit. Gitu. Nggak ada Ibra, nggak ada Leao, Benacer sama Simon Kjaer. Ya itu. Gabia cuy. Gabia lumayan tapi kemarin cuman itu dia, gue dari pas Milan lawan Fiorentina tuh udah rada memang meragukan kualitas aerial defense-nya nih, bola udaranya Milan nih. Bertahan bola udara tuh bahaya. Makanya ketemu model yang kayak Cuadrado sama Ronaldo tuh ngeri tuh. Ya, kemarin ada ini pemanasannya udah Candreva tuh. Umpan-umpan silangnya kan. Bahaya tuh. Makanya Romagnoli enggak sama apalagi Gabia ya, enggak kena itu bola-bola udara kayak gitu. Tonali di JR sama Candreva. Iya. Aduh, ini anak muda sama gue. Terus kalau Candreva ngapain aja bebas dia. Bebas. Bebas. Terus akhirnya karena di situ nggak ada Ibra ya. Iya. Cuy. Kalau ada Ibra nggak berani dia. Tapi udah Sampdoria tuh nyerangnya cuma itu doang. Kalau nggak ada, pokoknya dari Candreva semua lah. Entah dari sayap, crossing atau dari corner kick udah. Udah mulai kebaca sih ya. Itu semua Candreva yang bagus ya siapa Ferrari itu. Iya lumayan itu Ferrari. Performanya sama bagus. Tapi si Baim kurang ya. Kemarin kurang. Baim dari udah berapa pertandingan terakhir kan jadi ada di kiri dia ya. Kayaknya memang nggak settle dia di situ ya. Emang dia bagusnya di tengah di posisi Calhanoglu sebenarnya. Iya, cuman kalau main berdua main juga. Jadi kayak ini ya, belum bisa bagi peran. Belum bisa. Oke, lanjut Inter Bologna. Nih Inter menang nih. Lawan Bologna ya 3-1.
Lagi-lagi kualitas bukan sini atau emang? Tadi yang Sampdoria Milan juga expected goals-nya belum kita baca. Oh iya. Milan 2,67, Sampdoria 0,99, ball possession-nya 40 banding 60. Shot-nya Milan lebih banyak. Ya memang secara mendominasi. Lanjut. Kalau Inter Bolonya nih cukup berimbang sebenarnya. Cuman ya efektivitas yang berbicara. Ya memang. Dan ini di pertandingan ini Hakimi sih yang megang. Ini Conte dapat pilihan sulit tapi pilihan yang enak gitu loh. Darmian bagus, Hakiminya bagus nih di kanan. Waduh enak banget loh gitu. Ngerti gak sih? Iya, Hakimi punya yang opsi kayak gitu. Darmian pas kemarin disuruh main nggak mengecewakan. Pas lawan Sassuolo ya kalau nggak salah nggak mengecewakan. Pas lawan Bolonya dipasang Hakimi 2 gol. 2 gol benar. Oke banget gitu. Kalau Conte berani tuh Hakimi taruh kiri aja. Ya, jangan Conte jangan eksperimen lagi dah udah. jangan aneh-aneh. udah fokus Serie A aja udah katanya lah. Tapi ya untungnya dia menang nih. Jadi tetap menjaga jarak ya sama Milan. Ya itu dia. Jarak. Yang gue lihat bedanya Inter sama Milan di musim ini, duo Milan ini. Inter tuh udah bisa menang dengan nyaman, Milan tuh masih belum. Kalau menurut gua. Inter tuh udah menangnya nyaman. Oh gitu. Oh gitu Rob. Berarti next kalah nih. Terus lanjut semangat Diego Maradona tetap membara di Napoli ya. Ini meskipun bermain di lapangan yang sulit untuk berlari kencang tapi Napoli tetap bisa menang. Ini menang dengan nyaman nih. Ya, menang 2 kali menang dengan skor 4-0 nih berarti semangat Spirit of Diego. Dan gol Insigne keren 2 pertandingan terakhir. Asli. Iya, keren. Pertama pas Maradona baru meninggal lawan Roma free kick. Nah, terus ini kemarin pressing dari luar gitu kan. Iya, gue bilang itu. Kekuatan Napoli itu tuh flashing-flashingnya dari pemain-pemain yang posturnya tidak tinggi sebenarnya. Tapi kemarin petanya ngegolin ya. Petanya. Tapi setelah beberapa peluang nggak gol-gol aja. Iya, akhirnya gol juga. Ya, terus Diego Lozano golin semua petanya. Ya emang lini depan Napoli serem lah. Serem. Serem memang. Harus diakuin serem. Zielinski maksudnya nggak golin, cuman dia main oke juga. Gattuso tinggal milih aja itu kayaknya mau masang siapa. Makanya pas Gattuso beli Bakayoko udah lini tengahnya tuh balance Napoli. Ada penyeimbangnya dulu, nyerang dengan nyaman gitu loh. Bertahan tenang, ada gue yang ngurus ibaratnya Bakayoko. Asal jangan kena kartu kuning aja babak pertama. Nah, kendor mainnya. Kayak lawan Milan kan dia kartu kuning Mas ya. Kendor langsung. Memang harus dibikin dia karakter kayak dia, terus Vidal itu memang harus dikasih kartu dulu baru mainnya tensinya turun. Kalau dia nggak dapat kartu bakalan nyusahin. Oke. Ya itulah Giornata 10 ya. Tidak ada yang mengejutkan sebenarnya karena tim-tim besar ibaratnya bisa menang dengan mudah juga ya. Lanjut ke Giornata 11 tadi udah main Sassuolo dini hari tadi menang 1-0 lewat gol penalti Berardi. Cuman pertandingan itu ya enggak. Ya ini sedikit. Sebenarnya Pippo Inzaghi cukup puas dengan performa anak buahnya. Sebenarnya. Sayangnya peluang banyak, ada yang kena tiang juga. Iya, terus Consigli main bagus. Bung ada Consigli. Iya. Ada ya benar-benar. Consigli main bagus. Main bagus Consigli, berapa kali peluangnya Benevento tuh dimentahin sama dia tuh. Sayang sih ya Benevento ya. Ya, tapi ya beruntung ya. Ya udahlah Sassuolo lagi-lagi masih dapat 3 angka. Ya, tapi penyakitnya sama kayak Milan juga, bola udaranya jelek. Ada satu peluang itu yang dari crossing terus di sama Lapadula ya kalau nggak salah. Iya, Lapadula. Itu sayang aja itu nggak jadi gol tuh, cuman Benevento ya. Benevento ya. Sian ya. Ngeri ya. Gua kemarin megang mana sih? Megang Sassuolo kan gua? Belum kan ini kan. Iya, lupa ya. Terus nih Giornata 11 nanti malam ada big match Crotone lawan Spezia. Iya, big match nih. Big match bawah. Kita tidak usah terlalu panjang lebar. Iya. Cukup mendukung Spezia saja. Gua sih kayaknya. Crotone. Ya di kandang Crotone ini menang lapangan, cuy. Iya. Menang lapangan. Ya, Mas Adit apa nih? Lapangannya jadi pemain ke-12 dia. Banyak yang cedera nih pemain Spezia, tungguin aja. Enggak lah. Gua seri lah. Kalau udah Spezia Indo tetap Junior Mesias nih golin. Mesias. Oh, jago itu. Sayang umurnya udah 29. Ih, licin banget itu. Mesias Junior. Itu nggak pakai as aja udah cocok lah itu. Messi. Cocoknya main di Persiwa Wamena. Kagak bagus mainnya Mesias, sumpah licin. Licin. Tapi Spezia rapat juga. Terus Torino Udinese. Nah, ini nih. Cukup tricky nih buat Torino nih. Nah, ini nih gue prediksi yang kayak gini nih yang gue malas nih sebenarnya. Apaan? Gue pasti salah udah.
Udah pesimis gue, pasti gue megang Torino yang menang Udinese. Dua-duanya bisa ditebak si anjing ya. Susah emang sih. Oh bisa ditebak Torino dengan Gianpaolo Bola sih. Ya begitu, kemarin lawan Juve sempat nyusahin Juve juga, pas lawan Inter sempat nyusahin Inter juga ya tapi kalah. Ujung-ujungnya kalah ya. Enggak, babak kedua Torino udah kayak nggak semangat. Iya. Iya, babak kedua tuh Selalu kena comeback ya, berkali-kali ya. comeback atau ya gitulah. Tanggung lah. Nah udahlah. Berarti skemanya tuh belum bekerja dengan bagus gitu. Enggak, kayaknya enggak emang enggak bagus sudah. Tapi Arslan masih belum main nih, jagoan gua di Udinese nih, Torgay Arslan nih. Aduh, bahaya. Tapi kalau Udinese justru beberapa match belakangan ya, permainannya cukup meningkat, Mas. siapa? Iya, lumayan sih. Udinese ya. Si tengahnya tuh si Pereira sama De Paul itu solid banget itu. Dua itu. Akhirnya baru ngeliat musim ini dia kenapa worth it dihargain 40 juta. Iya. Tapi jadi one man show. Iya. Iya, one man show. Kan berapa Ya musim yang lalu kan sempat ditawarin cuma 25 juta, cuman siapa gitu Inter ya kalau nggak salah nggak mau. Sekarang udah 40. Sekarang udah 50 kayak gitu mainnya. Jadi dulu jagoan apa nih? Aduh nggak ada Arslan, Torino aja lah. Torino. Gue apa ya? Gue seri lagi deh. Gue seri lagi. Torino soalnya. Serius. Gue seri. Ya udah saya Udinese. Lanjut Lazio melawan Hellas Verona, ini juga bakalan alot ya. Ya pasti ini. Lagi-lagi 352 ketemu 352. Ini sebenarnya gue paling boring nih kalau satu shape gitu main. Sebenarnya ya. Ya kan Verona 3421 ya sekarang. Ya runut-runutnya sih Nih, mirip-mirip. Zakani golin gini, Mas. Zakani. Nih, gue penasaran kipernya. Ini Lazio mental lagi bagus nih karena Lolos di UCL fase grup ya. Kalau kipernya yang dimainin Reina seri kalau Saragossa menang. bukannya kebalik ya. Saragossa lagi kurang ya. Kagak. Reina karena mental aja. Bahaya nih kalau gini. Udah Mas Adit dukung Verona apa Lazio nih? Lazio gua. Lazio. Gitu. Waduh, berarti saya harus Hellas Verona kalau gitu. Ya. Verona banyak absen loh. Ya enggak apa-apa. Verona dari awal musim gitu banyak absen dia. Si Cecer ininya kan kesuspend pas kemarin. Oh iya, backnya. Backnya. Terus ya ada jagoannya Mas Iksan, Nikola Kalinic anjir. Jarang main dia. Ya cedera dia. Lebih sering di Carmine. Di Carmine emang lagi bagus sih. Terus Cagliari Inter. Ini kayaknya si Cagliari main di kandang ya. Iya. Diego Godin ketemu mantan timnya. Wih. Dan Raja Nenggolan. Kalau Iya. dimainin. Nggak bakal main. Nggak bakal main. Vidal cedera, Nainggolan cedera. Waduh. Vecino cedera. Waduh, tengahnya otomatis Roberto Gagliardini. Dan otomatis Erikson nggak main juga. Iya, Gag 5 anjir. Erikson tetap nggak main. Biarpun semuanya cedera, Erikson Nah, nggak tapi main. ini Gue bingung. di daftar injury nggak ada nama Sensi nih, berarti udah sembuh, mungkin main nggak sih kira-kira? Mungkin. Gue pengen lihat lagi, sudah lama nggak lihat Sensi. Mudah-mudahan nggak cedera lagi. Iya. Tapi kan ini ibaratnya apa ya, buat booster Inter nih, laga-laga kayak gini nih. Ya pasti mereka ini harus nebus kegagalan lolos. Benar. Fokus di liga udah. Setelah fans Jerman itu apa ngasih ucapan thank you Lukaku ya kan? Shakhtar akunnya Shakhtar Donetsk itu bener-bener Fans Jerman juga banyak yang kayak gitu ya, thank you Iya. Lukaku aja. Karena menurut gua Inter di UCL banyak ketolong sama Lukaku sebenarnya. Sebenarnya itu faktor ini Jelas doang lah. sih ya. Ya, tapi dia Bad luck aja. lagi-lagi nih pemain di era sosmed, satu aja kesalahan udah. Kelar. Ya memang posisinya Lukaku juga ngebingungin Iya. memang di situ dia ngapain ngapain gitu. di situ Ngapain di situ emang. Terus bola kenapa? Terus diem lagi. Kenapa ke dia? Dan ya itu hitungan 0, sekian detik Mas. Iya. Hitungan 0. Sanchez 2 kali loh ngelakuin kayak gitu. Makanya ingat bola dengan kecepatan kayak gitu ya lu nggak sempet ngeles udah ya udah. Bisa bahaya bro. Erikson. Ya, udah. Tapi nih Erikson kayaknya tanda-tanda mau cabut udah Udah makin jelas, kuat, makin kuat. Iyalah udah. Karena nggak pemain perlu Rota pakai. yang udah ngeluarin statement ya. Iya. Ya udahlah kita lihat. Lu kagak lihat Inter kira-kira? Waduh, Nandes main kan? Nandes sih nggak ada di ini ya, kemungkinan main. Cagliari lah. Sakit. Inter nih yang menang nih ya. Cagliari. Inter ya gue Inter lah menang. Cagliari. Seri kayaknya. Waduh. Terus Atalanta Fiorentina. Oke. Paling susah nih Atalanta kampret, emang susah banget tebak. Fiorentina masih belum menang ya sejak dipegang Prandelli ya. Benar. Kemarin seri lawan Genoa ya. Iya, serinya pun di menit-menit akhir Mas, hampir kalah itu. Iya, hampir kali yang golin juga back lagi, Milenkovic. Iya.
Emang kayaknya banyak Milankovic yang golin daripada Vlahovic. Iya. Depannya rame cuman kayak nggak ada. Putrone, Kouame itu masih belum. Ya itu penyakit gitulah. kita Fiorentina Ribery. tuh di finishing sebenarnya. Hmm. Dan jadi tengahnya ya lumayan ya, ibaratnya Ya, ada Amrabat, Amrabat, Pulgar, Pulgar, Astrovili. Cadangannya masih ada Borja Valero, Masih Jack ada- Bonaventura. iya. Cuman lawan Atalanta Castrovilli nih cedera. Ya. Susah juga Infonya ya. cedera nggak tahu main apa enggak. Jadi tapi di Atalanta sendiri nggak ada Pasalic dan Miranchuk. Nah ini nih masalah internal Atalanta nih bakal berpengaruh. Ya. Ya, Gomez kalau masih kayak gitu bakalan ngaruh sih menurut gue ya. Tapi Malah kayaknya itu ada- pemain lebih pro ke Papu ya kabarnya. Yang mungkin juga. Masa itu malah gosipnya tuh gue sempat baca, gue lupa tweet atau tulisan orang gitu. Katanya Gasperini waktu pas insiden sama Papu itu sebenarnya dia mau cabut katanya malah. Tapi nggak dikasih sama manajemen. Untungnya nggak jadi. Gasperininya yang mau cabut. Gasperininya katanya. Gue nggak tahu. Ini gitu juga ya. Ya mungkin dua-duanya ya egonya. Iya. Dua-duanya ego keras semua. Iya kapten sama pelatih gimana sih? Kayak waktu itu insiden Roy Keane kayak gitu-gitu mas ya. Iya, Roy Itu Keane, berat Sir maksudnya. Alex. Kayak masalah Icardi kayak- lah pas di Inter, itu kan dia kapten kan. Iya, Sama atau waktu pelatih. Napoli kemarin waktu zaman Ancelotti. Iya. Itu juga kan sama Susah juga. kalau gini tuh. Ya udahlah. Jangan sampai ngeganggu tim aja sini. Ini kesempatan ini Fiorentina sekarang. menurut gue ini seri lagi sih. Atalanta lagi nggak jelas ya ini. Nggak jelas. Nggak bisa dipegang anjir. Lawan Ajax tiba-tiba menang, tapi lawan Spezia seri. Kalau dia nggak yakin biasanya menang nih bro. Ya lanjut. Bolonya Roma. Bolonya Roma. Waduh bolonya juga lagi berat ya. Orsolini cedera ya. Tapi Roma juga Dengan nggak ada. belum Orsolini? Orsol ini masih cedera tulisannya. Cedera. Oh, baru main early Januari 2021. Masih lama. Sulit. Berat nih. Tapi Roma juga nggak ada Pedro. Banyak. Lumayan Rodria, sih. Pedro, Zaniolo, Pellegrini, Mancini dan Santon. Pellegrini nggak main nih. Tapi kan hari-harinya Fonseca nggak ada pemain Hari- inti. Emang udah biasa. Hari-hari udah ya. bodo Udah biasa, amat. Roma. Iya, Cristante paling jadi back lagi, udah nggak ada Mancini. Yang jadi sayap kanan siapa nih gantinya Pedro paling? Iya, Ya. tengahnya ya. Ya paling dia ganti Charles Charles Perez. Perez atau nggak dia ganti shape formasi. lagi. Iya. Udah biasa, udah hari-hari. Biasa. Udah hari-hari bener. Tapi kayaknya tetap menang Roma. Roma udah mulai rada main jadi 3 back ya dari beberapa pertandingan terakhir ya. Iya. Fonseca kan sebenarnya dari dulu terkenal Nggak dengan ada. formasi 4 backnya ya, maksudnya 4-4-2, 4-3-2-1 segala macam lah. Sekarang nih karena kayak Makanya gini tuntutan lah apa. tuntutan Dengan skema baru ini Spinazzola jadi lebih nyerang. Mobile, ya, Udah lebih nggak mobile, dikasih ya. beban buat bertahan. bertahan. Hmm. Jadi tapi justru merugikannya adalah dia jadi pakai 3 back. Nah, tapi kagak lengkap. Tiga backnya Pak Fazio. Iya, makanya. Kemarin kalah kan lawan CSKA Sofia. Tapi itu malah Itu agak bagus. udah dilepas lah sama itu. Jadi lepas. Kira-kira menang mana mas? Gue tetap ini Roma sih lebih berat ke Roma. Bolonya. Waduh, dia Bolonya lagi. Ya udah Roma menang. Napoli Sampdoria. Nah, Ya ini gimana ya? sometimes terlalu bagus, kadang terlalu ini laga-laga kadang-kadang laga-laga sandungan buat Napoli nih kayaknya. Tapi nggak ada Osimhen menang 4-0 kan dari kemarin. Iya. Enggak dengan nama stadion baru nih. Stadion Diego Armando Maradona. Baru dipakai kan nih. Iya. Pas Iya. lawan Sampdoria. Menang. Masih Spirit ya. Menang. Menang Napoli. menang. Iya menang lah. Karena nggak ada Osimhen. Karena nggak ada Osimhen. Malah begitu. Dan ya lu lihat sendiri kemarin pas lawan Crotone, pas lawan Roma. Aduh, Kurang serem apa? Iya. bahaya nih kalau gini nih. Napoli ini Maradona otak. sendiri denger prediksi lu tuh ketakutan, Bro. Iya. Ngeri dia. Tapi menang ya. Napoli menang dengan Menang Napoli. Tapi ini nggak menangnya belum tentu nyaman. Sampdoria begitulah. Gue lama-lama ngelihat Sampdoria tuh kayak the next Udinese beberapa Iya. musim terakhir tuh tim-tim nyusahin tim gede. Apaan? Bisa. Kalau the next yang tim gede gitu the next Udinese. Iya, mirip. Kagak ada The pergenya next gitu. secara performa men. Udinese selalu rese lawan tim gede loh. Apalagi lawan Maksudnya, Milan. the next apa gitu yang Enggak, the next Udinese udah. Cuma the next The next Udinese. Udinese. Dia nyusahin kan dia lawan tim gede. Nyusahin, iya emang. iya, tapi maksud gue the next Udinese. Nggak ada Balde, nggak ada Gabbiadini dan nggak ada Berezinski. Balde jarang main nih. Jarang main. Agak Berezinski udah turun tuh lagi. Cedera pas lawan Milan Mas kemarin. Iya, cedera pas Babak lawan pertama. Milan. Nah itu. Ya udah. Next. Apa Mas Ali apa? Apa gua Iya. ya Napoli lah tadi. Oh, mutlak ini. Wis.
2-1. Terus Genoa Juventus. Ya ini lagi Genoa Juventus. Genoa. Elah. Kan Genoa? Genoa lah. Wedi. Seri. Enggak, soalnya mainnya di Luigi Ferrari, di Genoa mainnya. Marco Piatka golin. Karena gue melihat tapi Ronaldo main ya. Aduh, serba soleh nih gue. Serba soleh. Bingung juga ya kan. Enggak lu yakin nggak nih? Nih gue nggak bisa prediksi secara data dan ini faktor guanya kagak pernah beruntung aja kalau nebak. Selalu terbalikannya. Iya. Kalau ngomongin secara di atas kertas ya Juve di atas rata-rata udah pasti menang gitu loh. Cuman karena gue selalu digagalkan prediksinya sama kenyataan, jadi udah gue pegang Genoa. Karena lawan Benevento aja bisa ketahan loh Juve. Iya. Bisa lawan lah. Crotone seri. Iya, Mama Iya, Genoa iya. bisa lah seri. Juve belum bisa menang nyaman sih. Betul. Cuman Tapi Juve menang ya, Mas. Lawan gue tetap ini Juve lah tetap masih bisa kepegang lah. Dari gua Kelihatan seri ya. kalau gitu. Terus terakhir di rota 11 ada Milan lawan Parma. Gimana lo? Parma gua. Aduh, Ketahuan dong. nggak ngerti. Bener menang Parma lagi, tapi yang ini malah bener prediksi gua. Sialan. Ini yang pemain andalannya masih banyak yang absen Mas ya? Milan, Kiai sama Milan, Ibra doang. iya Kiara sama Ibra. Leo udah main, si Benacer udah. Oh. Justru Parma Lumayan nih lah. yang ada Grassi masih cedera, Som, Mihaila, Laurini. Kuco juga, kalau nggak salah cedera di situ. Kucu cedera? Di sini sih tulisannya udah nggak ada, berarti mungkin udah Bisa. ada di bench, mungkin masuk dari Di bench, mungkin. ya. Cuman bahayanya itu Gervinho aja. Gervinho tuh cepat, terus ada yang si Andreas Cornelius tuh Ya, bola-bola Cornelius atas. ngeri itu ya. Bola-bola atas. Gue Dan- takutnya Gervinho kayak pas lagi lawan Inter lagi jadi Gervinho lagi. Tapi emang apa ya? Servis Parma lumayan serem. lumayan dari bola-bola corner kick. Sama ini Hernani tuh. Iya, Pasnya lumayan. bahaya doi. bisa. Ya, Tapi paling lu gitu jagain Parma ya? Parma lah gue. Ini pertanyaannya gitu. Gua kalau ke Mas Adit nggak kayak gitu gua. Iya. Haugol gua gitu Mas. Haugol. Hauga. Hauga main babak kedua lah ini kalau di liga. Haugol. Susah. Hah? Susah kalau gue prediksi kenapa kebalikan mulu ya, Bro? Ada yang Enggak, setan lu. gua kayak Minggu gitu. kemarin bener banyak. Lu terlalu Terutama soal MU. Iya, makanya gue bilang MU bener. Di Twitter gue bilang kalau liga lain gue bener. Kenapa di liga favorit sendiri gue ngaco anjir. Aduh. ya udah Haugol gua kan gitu Mas. Haugol. Bisa golin. Tapi kalau sampai Hauga itu ngegolin apalagi gol penentu ya berarti menangnya susah. Oke. Kalau menurut gue Haugo nggak golin. Tapi kalau bener sampai Haugo golin terus Milan menang berarti gue udah nggak bisa prediksi lagi deh. Pensiun dah gue prediksi. Ya udahlah. Rebic masih susah ngegolin sih itu yang gue masih ini. Nggak apa-apa. Haugo gini Mas, kalau menurut gue ya kenapa Haugo terutama di Eropa dia mencolok mainnya ya bagus gitu loh. Iya. Karena kalau lawan tim Itali kan memang apalagi lawan tim kecil Iya. itu kan memang masih banyak gaya-gaya Italinya yang bertahan gitu loh. Jadi Iya, susah nembus. space-nya lebih sedikit lebih ya. rapet. Nah kalau lawan tim-tim Eropa itu kayak lawan Celtic lah, waktu lawan Sparta, ya dia perform karena memang mereka kan juga ya Celtic masih mirip-mirip gaya main kick and rush lah. Jadi Iya. kebuka space. Nah dia punya speed, dia punya agresi yang tinggi, dia punya dribble yang lumayan, kena sama dia. Tapi kalau di Italia justru susah. Agak susah sih. Agak Kecuali susah. lawan tim yang main terbuka kayak Nah, Napoli. kayak waktu lawan Napoli itu dia Ya, bisa. Napoli juga lagi Makanya. ngejar skor waktu itu. Betul. Ini Banyak. kalau ini kan Ya. Parma rapet nih. Mas. Iya. Bisa dibilang Kayaknya rapet ya tuh. makanya Hauga itu paling kalaupun main ya babak kedua aja. Dan waktu lawan Napoli itu kan mainnya di kandang Napoli kan. Jadi memang Napoli udah pasti pengen mendominasi. Justru dia malah main kebuka. Nah, ini sekarang mainnya di kandang Milan. Parmanya yang lebih kemungkinan main bertahan. Tapi ya ini ya Bias harus masuk dia seperti kalau ini. Apa? Harus main Bias. Harus main ya. Bener ya. Yang penting Brahim Diaz jangan dimainin di kiri lagi deh. Mendingan dia di tengah ganti Calhanoglu udah. Calhanoglunya ganti masukin. Dulu kalau main bareng kecuali Calhanoglunya pindah ke kiri masih bisa. Ya, paling gitu. Tapi ada Leo sih jadi padat kirinya. Iya. Kalau Hauga juga sebenarnya kalau Hauga main itu kemarin waktu lawan Sampdoria dia kasih kipas kan kemarin ke Rebic terus asis bola-bola kayak gitu yang dicari. Sama jagoannya Hendro, gue pengen lihat dia perform sekali lagi Castillejo di awal.
Nomor 7-nya Hendro nih kan. Pasti Yoi. Hendro. Sekali lagi kesempatan lah. Kalau jelek udah Saelemaekers lagi main. Ya wis. Itu makanya. Ya wis kalau gitu. Berarti Milan masih kemungkinan besar menang ya. Nah. Masih, tapi gue nggak yakin. Parma salah gua salah. Ya aduh. Gue nggak yakin menang nyaman sih. Tapi ya karena nggak ada Ibra masih Nah, ini. ya wis lah cukup sampai sini aja ya. Nanti soalnya ada pengatok apa? Tengah-tengah pekan ada main lagi mas. Midweek ya ada ya. 12 ada midweek. Jadi udah. Oh iya. Di Iya. 11 cukup sampai di sini. Mungkin nanti kalau ada waktu ya kita bikin dikit-dikit review lah ya, dikit-dikit. yang lebih update ya. Tipis-tipis ya. Oke cukup sampai di sini. Ciao.